Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delita Dayanti, Prodi Akuntansi kelas B, nomor NPM 102200091. Di sini saya mau memaparkan materi dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7. Sebelumnya saya mau memaparkan materi tentang Ma'rifatul Insan. Arti Ma'rifatul Insan itu, Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rif dan insan. Ma'rif berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, Ma'rifatul Insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, Ma'rifatul Insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Pertemuan kedua tentang tarif al-insan atau pengenalan manusia. Sebagai seorang manusia, kita sudah sepantasnya memahami apa itu arti manusia yang sesungguhnya, dan semestinya kita harus mengenal diri kita sendiri, siapa diri kita, dari mana kita berasal, apa yang sedang kita kerjakan di muka bumi ini, dan seterusnya. Dengan begitu, kita dapat memposisikan diri. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam. Yang pertama, asal penciptaan manusia terdiri dari tanah dan ruh. Yang kedua, unsur manusia dilihat dari asal penciptaannya. Manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, hati, akal, dan jasad. Yang ketiga, amanah manusia, yaitu amanah al-ibadah atau ibadah. Yang keempat, balasan. Jadi berkenaan dengan dua amanah ini, Allah Ta'ala telah menyiapkan al-jazau atau balasan. Mereka yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Materi pertemuan ketiga tentang hakikatul insan atau hakikat manusia. Sebagai seorang manusia, maka kita harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupan kita sebagai manusia. Hal ini penting agar kita sebagai manusia dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain dan juga makhluk-makhluk lainnya. Berikut ini kita akan membahas mengenai hakikat-hakikat manusia yang harus dipahami. Yang pertama, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk lainnya. Yang ketiga, dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab. Yang keempat, bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufru. Yang kelima, balasan atau pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan atas apa yang telah ia perbuat Allah, maka hendaklah manusia dapat memilah apa yang akan ia lakukan. Materi pertemuan keempat tentang taqwatul insan atau potensi manusia. Potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Dengan kemampuan, maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani atau fisik, ruhani atau spiritual, dan akal atau min. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Semua itu tergantung dari bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang melekat dalam dirinya.
Potensi yang dimiliki manusia juga berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Materi pertemuan kelima tentang nafsul insani atau jiwa manusia adalah nafs atau jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa atau roh, yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Kemuliaan seorang hamba itu dapat dilihat dari cara dia mengendalikan nafsunya. Tingkatan nafsu manusia terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, nafsu mutmainah atau nafsul mutmainah adalah jiwa yang telah mendapatkan ketenangan. Yang kedua, jiwa yang aruh atau kolbu atau ajam dan akal. Nya menarik dengan al-hawa atau syahwat, kecenderungan, khayalan, dan keinginannya. Yang ketiga, jiwa yang aruh atau kolbu atau ajam dan akal. Nya dikendalikan oleh al-hawa atau syahwat, kecenderungan, khayalan, dan keinginannya. Materi keenam tentang sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang terbentuk dari banyak sifat yang membentuknya. Secara umum, sifat manusia terbagi dalam 2 kelompok besar, yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Kedua sifat ini selalu menyertai manusia dalam kehidupan manusia yang akan membawa manusia ke dalam kebenaran maupun kesesatan, kebahagiaan atau kesedihan. Sifat manusia sangat ditentukan oleh intensitas dan efektivitas usahanya dalam melakukan tazkiyatun nafs. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia diciptakan dengan membawa 2 potensi yang berseberangan. Allah telah mengilhamkan ke dalam jiwanya, yaitu fujur atau dosa dan ketakwaan. Jiwa manusia diberi 2 jalan. Yang pertama, jalan benar atau takwa, yaitu membersihkan jiwa. Hakikat takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan intisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Yang kedua, jalan salah atau fujur, mengotori jiwa, menenggelamkan jiwa ke dalam dosa dan kemaksiatan. Materi pertemuan ketujuh tentang hakikatul al-ibadah atau hakikat ibadah. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Dialah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, termasuk langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Hal seperti ini disebutkan di dalam Al-Quran melalui bukan hanya 1 ayat. Yang dimaksud dengan 6 hari ialah Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Pada hari Jumat, semua makhluk kelak dihimpunkan, dan pada hari Jumat pula Allah menciptakan Adam alaihissalam. Sekian pemaparan materi pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.